RRI Banjarmasin Radio Tangga Bencana COVID-19. Hari ini Rabu 29 April 2020. Saya Faiza Hasan sudah bersama dengan dia spesial yang pamit setelah 38 tahun pengabdian. Jadi ada di sini tulisan dari Bapak yang mohon diri 1 Mei 2020 genap 38 tahun ulun mengabdi di RRI. Masuk di RRI itu tahun 82. Sebenarnya 2 tahun menjelang itu saya sudah di RRI. Setelah saya menjelajah dari barat sampai ke timur sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, itu hampir semua sudah saya jajah. Tetapi walaupun saya sudah pernah menjadi kepala RRI di beberapa tempat itu, bukan dalam arti daerah-daerah kecil saya tidak menjangkau, saya jangkau. Yang paling berkesan bagi Bung Yono? Semua berkesan. Jadi di Surabaya kurang lebih 9-10 tahun saya pindah di sini. Pernah menjadi kepala bidang di sini, ya kan? Kepala bidang kurang lebih 3 tahun. Habis itu kepala bidang lagi di Jogja. Di Jogja dan saya menemukan kearifan hidup, bagaimana hakikat hidup yang sesungguhnya sebagai orang Indonesia, khususnya suku Jawa di sana. Dari sana 2 tahun 4 bulan saya ke Aceh. Aceh waktu itu ada satu RRI yang baru, namanya Melabuh. Di Jambi, ya orangnya baik. Jambi itu termasuk Sumatera Tengah. Sumatera Tengah. Jadi kalau di Jawa itu kayak Solo. Jadi wataknya tidak terlalu keras, tidak terlalu lembut, semua suku ada di sana. Dan prestasi yang sempat saya catat di sana itu ada beberapa. Yang satu adalah Jambore Siaran Nasional yang dinilai oleh banyak pihak, termasuk direktur utama, itu Jambore yang kolosal. Yang kedua, saya di sana dalam Jambore itu saya mendapat hikmah juga. Kerjasamanya bagus dengan gubernurnya Pak Hasan Basri Agus, kemudian dengan Bupati Wali Kota saya rangkul sedemikian rupa dan rapi. Akhirnya saya mendirikan RRI Sungai Penuh. Sungai Penuh itu satu kota berada di puncak Gunung Kerinci. 3,5 tahun saya tidak terasa di sana. Di sana saya memimpin paguyuban orang-orang Jawa. 37% penduduk Jambi dari 4 juta itu adalah orang Jawa. Saya ketua. Itu yang mengantarkan saya. Dari Jambi langkah Bung Yono akhirnya ke Samarinda. Samarinda banyak hal yang berkesan. Saya rangkul Pemda, di sana ada Pak Awang Faruk gubernurnya yang maaf sakit stroke, tetapi pemikirannya visioner. Pak Awang Faruk kayak anaknya dengan saya. Saking akrabnya saya membuat gubernur menyapa dan rutin, baik yang di dalam studio maupun di luar studio. Luar biasa pemikiran beliau, sangat senang membuat acara tembang kenangan, membuat ini dan buah dari itu semua, ya dah, RRI mendapatkan hadiah, dibangunkan auditorium yang bernilai 20 miliar lebih. Di bawah kepemimpinan Bung Yono. Yes, setelah itu saya dipindah. Langsung terbang ke Surakarta. Surakarta. Di sana ternyata tidak tinggal diam. Solo itu saya pikir ngurusi gamelan, ngurusi orang sinden, wayang, ya ketoprak. Ternyata tidak, ada momen dan event nasional lagi di sana. PTQ, Pekan Tilawatil Quran. Di sana tinggal 9 hari. Saya ditugaskan, coba bayangkan. Acara itu masih belum sempurna amat. Bagaimana saya betul semua jadi sempurna. Jadi rupanya direksi itu mengingatkan yang di Jambi begitu spektakuler, begitu kolosal, berhasil. Kenapa ini tidak? Bagi saya tidak ada alasan, harus sukses. Ya, ke Jayapura. Jayapura jangan pikirkan Jayapuranya loh ya. Saya korwil di sana, membawai 7 RRI, Serui, Biak, Nabire, Bovendigul, Merauke, Jayapura, Wamena, suku-suku pedalaman itu saya sudah jelas. Teman-teman kita di sana. Betul, yang begitu keras. Ternyata ya semuanya bergantung kepada kita.
Kapoldanya waktu itu Boy Rafli juga mensupport. Radio banget beliau itu, Pak Boy Rafli. Setelah itu Setelah ke Ambon. Sampailah saya ke Ambon, Manise, ya, City of Music. Ambon itu City of Music. Memang Ambon itu suaranya keras. Orang gunung, orang pantai ada di sana. Hatinya sebenarnya lembut. Hatinya lembut. Dan akhirnya berlabuhlah ke RRI Banjarmasin. Ya, berlabuhlah kita di sini, ketemu Berata, Hubungan Banjar, ya kan, wajah sampai ke Puting dan lain sebagainya. Halte terakhir begitu. Halte terakhir, tidak asing saya. Sebenarnya ada pilihan, ya kan. Haruskah saya ke kampung halaman atau ke sini? Sinyal ke arah itu makin menguat. Pilihan berarti kenapa Bung Yono jadi memilih Banjarmasin? Banjarmasin bagi saya adalah bagian dari urat nadi kehidupan saya. Meliput event-event nasional maupun internasional, SEA Games, Asian Games, dan sampai mengantarkan saya liputan di Birmingham, London, Inggris. Bisa hidup di Inggris kurang lebih 3 minggu lebih di sana. Waktu itu Pangeran Charles dan Lady Di lagi retak-retaknya hubungan itu. Saya menyaksikan tapi dari balik pagar yang cukup tinggi, dan kebanggaan lagi untuk RRI. Itu momen yang tidak akan pernah terlupakan. Terlupakan. Itu luar biasa saya jadi reporter. Terima kasih kepada RRI. Jadi teman-teman yang ada di RRI jangan pernah berkhianat terhadap RRI. Kalau ini satu pilihan, lanjutkan. Wajah sampai Kaputing. Nah, gitu kan. Sedih sekali saya ini. Ya, semestinya nih harus disudahi dengan pesta nih Bung Yono. Kita belum sempat kegiatan di Kota Baru karena kondisinya sangat terbatas. Lalu kemudian semuanya lah kondisinya sangat tidak memungkinkan. Semestinya ada 2-3 tahun lagi semestinya ini kita harus bersama-sama untuk membangun tidak saja untuk RRI tapi bagaimana menskenariokan Banjarmasin, Kalsel untuk lebih kuat literasinya, wacananya dan macam. Saya apresiasi atas hanya 9 bulan di sini tapi banyak sekali yang sudah dilakukan oleh Bung Yono dan layak untuk menjadi contoh bagi kita semua. Dan terima kasih, mohon yang namanya pemerhati terus menyatu untuk mengawal RRI sekarang dan ke depan. Jangan segan-segan, ini rumah kita, rumah rakyat Indonesia. RRI tidak boleh, khususnya di Banjarmasin itu seperti Bahola zaman Bahari. RRI ke depan harus bisa menjawab tantangan zaman. RRI Banjarmasin ke depan harus bisa mengaktualisasi diri sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Ini ada sama beliau-beliau yang duduk di jajaran pemerhati ini. Terima kasih dan gunakan ruang meranti itu untuk melakukan bursa ide-ide apa yang segar untuk siaran ke depan, bagaimana menarik pendengar sebanyak-banyaknya. AC Nielsen, lembaga penelitian kita, mengantarkan RRI Banjarmasin dalam 9 bulan terakhir mampu sejajar dengan kota-kota besar yang disurvei, kurang lebih 11 stasiun RRI. Bergembira, tetapi mempertahankan itu bukan pekerjaan yang mudah. Karena itu siapapun kepala RRI ke depan harus kita dukung, harus kita support sehingga RRI Banjarmasin betul-betul berkibar sebagai satu kesejarahan RRI Banjarmasin, RRI tua yang berstatus Nusantara. Sesuai dengan falsafah hidup saya ini meniru sajaknya Khairul Anwar. Hidup sekali berarti setelah itu mati. Jadi saya ulang, hidup sekali, berarti setelah itu mati. Dan hidup kita ini harus kita isi betul-betul, tidak sekedar hidup, tetapi menghidupkan orang lain, menghidupkan rakyat banyak, masyarakat banyak. Buat apa kita hidup sekali merepotkan orang, lebih baik tidak usah. Itu mungkin yang ingin disampaikan terakhir. Iya. Atau ada lagi? Saya kira itu falsafah hidup saya, sehingga perpaduan antara karakter yang melahirkan saya, ibu saya yang mengajarkan toleransi, bapak seorang pekerja keras. Itulah yang saya inginkan, bahwa hidup saya harus saya
bisa memberikan contoh, bisa memberikan keteladanan kepada orang lain, ya kan, dalam bahasa agama yang saya anut Islam itu kan dakwah bilhal, ya kan, kita mengajak dengan memberikan contoh. Itu selalu saya lakukan, karena itu saya kedekatan, saya memimpin di mana-mana, bisa diterima di mana-mana karena itu. Karena karakter leader Bung Yono tidak pernah akan hilang gitu. Betul, dan falsafah Pancasila kita itu kan ada yang namanya ing ngarso sun tulodo, ing madya mangun karso tut wuri handayani. Di depan kita bisa memberikan teladan, tidak mentang-mentang. Kemudian di tengah kita membangkitkan gairah, di belakang kita mendorong, bukan kita itu di belakang kita malah ngece, tidak mendorong. Sesuatu yang luar biasa tidak akan bisa dicapai dengan cara-cara biasa. Bapak Kiai Haji Zuhdiat Nur, guru sufi yang kita hormati, kita sayang, kita cintai dalam kondisi yang sakit. Saya telepon suaranya berkata-kata, maka saya punya maksud untuk hadirkan suara di daerah di saat-saat seperti ini, bukan hanya belajar di daerah, tapi suara saya. Beliau bermohon maaf tidak bisa memenuhi harapan itu. Bahkan yang salut saya, beliau itu adalah beliau mengirim surat, nulis surat kepada saya, tulisan tangan, terenyuh saya mohon maaf tidak bisa, lain kali dijadwalkan lagi. Saya siap dan mohon doa restu. Dan mari Bapak Ibu sekalian pendengar sekalian, kita doakan Kiai besar kita Zuhdiat Nur akan diangkat penyakitnya dan kembali seperti sedia kala dengan dakwah-dakwah yang khas bahasa Banjar itu bisa kembali didengarkan di penjuru tanah air. Dia spesial yang pamit setelah 38 tahun pengabdian sampai di sini. Saya kembalikan ke Mbak Yuri Ferpi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.